Halo, kembali lagi sama aku Wegel. Di video kali ini mau nerusin review soal helm kemarin, Scott RX-7. Dan sesuai janji kemarin mau dikomparasi dengan KYT Course. Jadi untuk yang tanya atau request pakai apa? Pakai buat jalan, untuk sementara ini akan diusahain ya, soalnya kan baru mulai nge-YouTube, terus masih perlu banyak equipment yang belum terpenuhi, kayak misalnya sorry banget nih masih belum punya action cam sebenarnya, tapi nanti dipikirlah gimana caranya biar bisa di-review sambil jalan tuh. Jadi sekarang komparasi dulu aja, nanti berikutnya dipakai buat jalan insya Allah nanti. Oh ya, sebelum di compare mau aku review dulu ya, ada tambahan review sedikit dari helm ini kemarin. Yang pertama, ini strapnya yang panjang nih, jadi penguncinya itu lepas. Ini lepas, maksudnya ini ikut kekunci di sini. Nah, yang dilepas dari sini lepas ikut ke sini karena saking alotnya kemarin tuh. Jadi kalau diikat dipakai, jadi ya gini aja dong, nggak bisa diapa-apain. Maksudnya bisa sih, cuma lagi males aja kalau mau dikunciin ke sini nggak bisa. Jadi udah aku masukin di baju atau di jaket biasanya ini. Soalnya kan waktu aku tarik sini kan lumayan ya kenceng lah ya. Tarik maksudnya masih kuat. Kecuali kita tarik sini, nah seret tuh. Jadi nggak apa-apa lah. Nanti mungkin akan diganti atau dimundurin atau dibenerin, nggak gimana lah. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, ini nose guardnya bagian sini lepas, tapi bukan rusak loh ya, cuma lepas aja, lepas dari tempatnya. Tapi dibalikin sih bisa, cuman nggak sekeras nggak sekokoh yang sebelah sini. Kayaknya kurang masuk nih aku naruhnya atau nekennya kurang masuk ya kayaknya ya. Soalnya kemarin tuh waktu lagi ke suatu tempat, aku taruh di ini, aku gantungin di motor, lalu aku gembok pakai tali gembok itu ngelewatin di sini. Nah kayaknya ini kena gemboknya, kayak kena tali pengikatnya gitu loh. Jadi kayak terlalu kuat, akhirnya ketarik sini tuh lepas. Tapi nggak apa-apa sih, masih oke aja. Itu jadi ada 2 poin tambahan ya, yang lainnya masih oke semua, nggak apa-apa, nggak masalah. Visornya aku ganti tear off nya, karena kemarin di 2 biru sama yang red gold iridium. Enakan ini malam terang, siang juga ya bagus kok. Malam masih terang dipakai, hujan juga masih oke, nggak masalah. Kalau yang biru gelap banget malam kan, tapi kadang malam aku copot iridiumnya jadi polosan aja. Oh ya, sorry buat ruangannya kayak gini kamarnya, itulah nggak apa-apa, apa adanya, yang penting kan sharing informasi info. Oke, sekarang kita compare. Aku kan berusaha pegang aja ya, head to head. Scott ini ukuran ukuran M, ini ukuran XL. Jadi shellnya ini shell yang kedua ya, berarti karena ada titik course, ada 2 shell tuh, S sampai M itu yang kecil, nah L sampai XL atau dan seterusnya itu yang shell yang gede. Nah ini yang gede, kita bandingin ini ya, shell XL dari head to head gini dulu. Mudah-mudahan jelas perbandingan shellnya, silahkan dinilai. Oke, udah jelas, bisa di pause nanti dari depan. Dari belakangan. Aku usahain kacanya selurus mungkin visornya biar sama. Nah, kira-kira begini. Dari belakang.
Oke, dari atas. Samping agak miring. Kelihatan ya, yang ada bentuknya sendiri-sendiri aja, ciri khasnya sendiri-sendiri. Oke, tadi komparasi shell, sekarang berat. Karena nggak punya timbangan, aku feeling aja ya, soalnya ini termasuk enteng di course. Aku tahu sih, ini termasuk enteng perbandingan yang ini sekarang. Nggak terlalu banyak, nggak terlalu signifikan. Oke, bentar. Oke. Oke, masih ringan, ini dikit banget. Titik course masih menang, hampir sama sebenarnya, hampir sama sih. Sama kayaknya. Sama, feelingnya sama enteng. Nah, itu sih. Kalau jadi kesimpulannya, kalau berat nggak terlalu signifikan sama ini, sama titik course. Sama kayaknya, hampir mirip kok. Shellnya juga nggak gede-gede banget, nggak yang beda segede apa gitu. Dari bawah ini mungkin belum. Ya, sama-sama SIM card. Nggak perlu review ini ya, nggak perlu review ini soalnya udah banyak review di YouTube. Silahkan nilai sendiri. Ini sekarang kita bahas komparasi soal shell sama berat gitu aja. Shellnya kayaknya nggak terlalu jauh beda, cuman ciri khasnya titik course kan tirus ini ya, bukunya tirus. Jangan kalau squat ya mirip Shui, dia bulat gini aja, udah bulat dari depan, bulat biasa gitu, nggak yang ada garis-garis tegasnya atau patah-patahannya, nggak terlalu signifikan, nggak kelihatan. Tapi biasanya kalau di motor sih aku gini posisinya, nunduknya sih gini kira-kira, bukannya gini ya, bukan, tapi nunduknya gini, kira-kira aku gini posisinya di motor. Jadi kalau dari belakang ya gini, kira-kira nunduknya gini. Kalau si titik course kira-kira nunduknya sekian lah, kepalanya gitu, posisi kepalanya di motor, enggak yang lihat agak kena gini enggak. Nah, jadi kelihatan tirus kan, ini tirus, ini juga agak apa ya, ada patahannya gini, ada ciri khasnya gitu. Kalau dari belakang sih titik course, spoilernya punya ciri khas sendiri-sendiri. Tuh, ya ini mirip Shui, Sporting ini ya, titik course-nya punya ini. Oh ya, busa satu lagi, busa ada. Oke, compare dulu ya. Empuk, bahannya halus ini titik course. Pipinya ya, pipi halus. Ini agak sedikit nggak sehalus ini ya, masih dibilang halus, tapi masih halus titik course. Bahannya enak ini sih di pipi kan pakai bara kelapa juga sama aja rasanya, yang penting kan keempukannya. Nah, sekarang kita bahas empuknya. Masih empuk ini dikit, empuk titik course masih juara, masih menang lah. Ini termasuk empuk sih, termasuk empuk, nggak yang sakit di pipi nggak. Padahal ini M, aku biasa pakai M itu, kalau pakai M itu gini neken, tapi ini M, tapi yang nggak yang neken gini banget, enggak sampai pipi yang sampai gini, enggak. Jadi masih dibilang empuk. Ini M nya setara L kayaknya. Nah, kayak rasa-rasa pakai L lah. Aku punya Zeus itu pakai ukuran XL, hampir mirip, beda dikit ya, pokoknya setara M setara L setara XL. Stop. Ini ya tahu lah. Gear off nya sama juga,
tear off sama modelnya tear off-nya. Jadi kesimpulannya aku pakai tear off post dan tear off yang sama dengan titik course, tapi beda di visornya. Ukuran lebar visornya, nah ini nih, lihat ya. Oke, kayaknya si titik course lebih lebar daripada si Scott udah hampir press ya, atas bawah, sedangkan titik course masih ada sisa di atas, masih ada sisa tuh di atas yang hitam, sama yang bawah masih ada stiker juga, masih ada sisa. Kalau ini udah press semua. Ini sama-sama tear off nya dan tear off postnya titik course ya. Dari samping mungkin udah. Aku review ini compare sama titik course soalnya banyak dengan harga yang hampir sama ya, mungkin kayak sekelasnya lah. Aku rasa sih, menurutku sih sekelasnya kalau dibandingin sama titik course. Tapi kalau mau di compare yang lain boleh. Oh iya, glasses fit ini nggak ada glasses fitnya. nggak ada glasses fitnya, ada kan? Ini nggak fit buat kacamata. Tapi nggak tahu lagi kalau dicoba, kayaknya nggak ada, nggak rekomen. Ini nggak ada kacamata. Udah sih kayaknya. Kalau mau dipakai sekalian juga boleh, nanti silakan di pause, dikomparasi sendiri ya. Ini titik course, ini ukuran XL, ukurannya. Satu lagi informasi, ini confirm visornya Scott itu bisa dipakai atau di PNP dengan X14 asli ori atau X14 yang clone 1:1 sama, udah confirm, udah ada yang coba dan bener. Jadi bisa dipakai kalau mau ganti iridium. Kalau nggak mau ya udah dipakein gini aja, tapi bor sendiri ya harusnya sih bisa lah. Tinggal taruh tear off-nya di sini, pasin dulu, disolasi. Nanti kalau mau dibuatin tutorial juga boleh deh nanti. Terus di bornya juga harusnya gampang sih cara bornya ini, nggak susah kok. Nah, kenapa belum punya rencana buat beli invisor iridium? Karena sesuai kebutuhan. Aku kan kerja pagi, pulangnya agak larut, jadi agak gelap. Nah, takutnya juga di jalan nggak kelihatan atau apa. Jadi kenapa aku nggak beli iridium? Karena memudahkan aku, tinggal copot aja. Misal aku lewat jalan yang nggak kurang cahaya, minim cahaya, kan nggak terlalu terang. Waktu itu pakai visor tear off warna biru iridium itu, aku copot akhirnya. Dan waktu hujan juga, jadi kayak kesusahan banget gitu. Ya aku copot aja tear off-nya. Aku masukin jok, ya udah, jadi klip masih terang, udah, nggak apa-apa. Sesuai kebutuhan lah ya. Kalau buat sunmori hari Minggu pagi sampai siang sore ya nggak apa-apa sih pakai iridium visor orinya X14 atau clone-nya. Tapi kebutuhanku sih ini pakai tear off, dan enaknya sih bisa diganti-ganti warnanya. Bosen ini nanti ganti warna lain gampang, udah sih gitu aja. Apalagi kira-kira udah sih kayaknya. Ukuran shell sudah,
berat udah, ventilasi kemarin udah semua, kayaknya udah semua deh, cukup. Oke, tinggal review pemakaian aja di jalan ya. Harusnya jadi penjelasan kemarin udah jelas sih, ini masih oke. Ventilasinya masuk sini terasa banget, sini nggak tahu kayaknya kurang terasa atau aku pakai balaclava nggak terlalu jelas, ini kurang terasa. Ini buat di atas, buat ke exhaust ini. Kalau sampai sekarang masih sering aku pakai daripada titik kors ini, masih dirumahkan aja, masih sayang juga, sayang dua-duanya sih. Kayak sayang aja dipakai gitu. Ini bagus juga, ada ciri khasnya sendiri. Ini juga keren juga dipakai tiap hari, nggak apa ya, gantian aja. Tapi yang paling sering sekarang ini dulu, masih nyobain. Oke, thank you dan terima kasih udah nonton. Silakan di like kalau suka, dislike aja nggak suka. Share ke teman-teman kalian, siapa tahu ada yang butuh review kayak gini, komparasi. Silakan. Ketemu lagi di video berikutnya ya. Terima kasih.